Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Alif Izatur Rahmah dengan NIM 102200005 dan teman saya, Erinda Nur Aisyah dengan NIM 102200021. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang proses berperkara di peradilan agama. Poin pertama yaitu tentang proses perkara perdata di peradilan agama. Di sini calon penggugat menghadap di meja 1. Menghadap di meja 1 ini, penggugat menerima surat gugatan dan salinannya, kemudian menaksir panjar biaya perkaranya dan membuat SKUM. Selanjutnya, tahap kedua yaitu ke kasir. Di kasir ini menerima uang panjar dan pembukuannya, kemudian menandatangani SKUM dan memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas. Tahap selanjutnya yaitu ke meja 2 untuk mendaftar gugatan dalam register, kemudian memberi nomor perkara pada surat gugatan sesuai nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugatan tersebut, kemudian mengatur berkas perkara dan menyerahkannya kepada ketua melalui wakil panitera atau panitera. Kemudian ke ketua PA. Ketua PA di sini harus mempelajari berkas dan membuat PMH atau penetapan majelis hakim. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ke panitera. Panitera ini bertugas untuk menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim di sini membuat PHS atau penetapan hari sidang dan juga perintah memanggil para pihak oleh jurusita dan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka untuk memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya ke meja 3. Di meja 3 ini penggugat menerima berkas yang telah diminut dari majelis hakim, kemudian memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak bisa hadir lewat jurusita, memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka dan juga menetapkan kekuatan hakim. Tahap yang ke-9 yaitu menyerahkan salinannya kepada penggugat dan tergugat. Kemudian tahap yang terakhir yaitu panitera muda hukum di sini mendata perkara, melaporkan perkara dan juga mengarsipkan berkas perkaranya. Poin yang kedua yaitu pengajuan perkara di kepaniteraan. Di sini ada beberapa tahapan jika kita ingin mengajukan perkara ke peradilan agama. Tahap yang pertama yaitu membuat surat gugatan atau permohonan secara tertulis. Tahap kedua yaitu surat gugatan tersebut harus ditandatangani oleh penggugat maupun orang lain atau misalnya seperti kuasa hukumnya. Tahap yang ketiga yaitu penggugat atau pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan untuk diajukan ke paniteraan pengadilan agama. Tahap yang keempat yaitu surat gugatan tersebut diajukan ke sub kepaniteraan gugatan, sedangkan surat permohonan diajukan ke sub kepaniteraan permohonan. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir yaitu penggugat ataupun pemohon menghadap ke meja 1 untuk menaksir biaya panjar perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar atau disebut dengan SKUM. Adapun biaya yang harus dipenuhi di sini yaitu pertama yaitu biaya kepaniteraan dan biaya materai. Kemudian biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah. Kemudian ada juga biaya pemeriksaan setempat dan perubahan hakim yang lain. Dan biaya yang terakhir yaitu biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. Kemudian pembayaran panjar biaya perkara. Di sini calon penggugat maupun pemohon harus menghadap kasir dan menyerahkan surat gugatan atau permohonannya dan juga SKUM. Kemudian kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya di jurnal biaya perkara. Terus menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. Kemudian mengembalikan surat gugatan ataupun permohonan dan SKUM kepada calon penggugat ataupun pemohon. Yang terakhir yaitu kasir menyerahkan uang panjar tersebut ke bendaharawan perkara. Selanjutnya pendaftaran perkara. Di sini calon penggugat atau pemohon menghadap ke meja 2 untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang sudah dibayarkan. Kemudian di meja 2 ini memberi nomor pada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor yang sudah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda bahwa telah didaftar, maka petugas meja kedua membubuhkan parafnya. Kemudian menyerahkan satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat atau pemohon. Berikutnya yaitu mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya. Terakhir yaitu memasukkan surat gugatan atau permohonan tersebut ke dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera.
Penetapan Majelis Hakim. Setelah perkara terdaftar di PA, panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Agama, disertai usul tidak atau saran tidak. Atas dasar tersebut, Ketua PA dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim atau PMH. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. PMH dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan. Penunjukan panitera sidang atau PPS. Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara, ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Apabila anggota majelis hakim ada yang berhalangan untuk sementara, dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh ketua dan dicatat dalam BAP. Apabila ketua majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain. Tetapi apabila karena majelis atau anggota majelis berhalangan, tetap karena pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lain, maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru. Apabila panitera sidang berhalangan, maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang. Penetapan hari sidang. Dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas perkara, majelis hakim atau hakim menentukan hari sidang. Setiap majelis hakim atau hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap. Penetapan hari sidang dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para yang berperkara oleh majelis hakim atau hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Lama tenggang waktu antara pemanggil para pihak dengan sidang paling sedikit 3 hari kerja, kecuali dalam hal-hal mendesak. Apabila suatu perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, majelis hakim atau hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan dengan pemanggilan pertama kepada pihak untuk menghadiri sidang. Apabila cukup alasan untuk itu, pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan atau permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama. Pemanggilan para pihak. 1. Aturan umum dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari. 2. Aturan khusus. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Pemanggilan disampaikan secara patut dan harus sudah diterima oleh suami ataupun istri atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan kepada tergugat atau termohon dilampirkan salinan surat gugatan atau permohonan. Jika tergugat atau termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tepat dilakukan dengan beberapa cara. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 3. Kewajiban memanggil dan akibat hukumnya. 4. Tata cara pemanggilan. Apabila yang dipanggil di luar kota. 1. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan agama lain, maka jurusita atau jurusita pengganti tersebut meminta bantuan kepada pengadilan lain tersebut agar para pihak yang bersangkutan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti setempat. 2. Jurusita atau jurusita pengganti setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terpanggil dan kemudian mengirim berkas panggilan kepada pengadilan agama yang meminta bantuan tersebut. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.